Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya Mama Hina Murifi. Nah, teman-teman, di sini tuh saya mau masak-masak dulu, tapi di sini saya mau masaknya masak yang simpel-simpel aja. Dan itu saya tadi beli bihun ya, teman-teman, dari warung, tapi yang beliin mah si adek ya yang ke warungnya. Dan ini tuh bihun jagung itu loh, teman-teman. Dan di sini untuk bihunnya saya rendam dulu pakai air dingin aja ya untuk beberapa saat sampai bihunnya itu mengembang. Nah, singkat ceritanya ini tuh bihunnya sudah mengembang seperti ini dan saya mau alihkan ke wadah yang ada penyaringnya ya teman-teman, karena nanti airnya itu mau disaring. Dan untuk baskomnya karena masih bersih saya langsung aja cuci ya teman-teman. Oke, di sini saya lanjut untuk numis bawang putihnya dan juga bawang merahnya ya teman-teman. Pokoknya ditumis sampai harum, sampai mateng. Dan untuk campuran bihunnya saya tuh pakai jamur kuping ya. Dan jamur kupingnya ini dikasih sama mama mertua, karena kemarin tuh Pak suami ke rumah mama mertua dan ibu mertua itu nitipin jamur kuping. Jamur kupingnya itu dipisah buat saya satu dan juga buat mama satu gitu ya. Nah, begitulah mama mertua ya teman-teman, kalau ada rezeki atau apa itu tuh benar-benar baik banget. Walaupun saya jauh gitu, tapi beliau itu selalu ingat, selalu menyisihkan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga beliau panjang umur dan sehat selalu. Nah, ini untuk jamur kupingnya, kata Pak suami jangan diiris-iris. Udah aja seperti ini katanya, nanti juga agak layu gitu ya teman-teman. Nah, di sini jamur kupingnya semuanya aja saya pakai, dan untuk bihunnya pun semuanya, karena nantinya itu kalau bihun mah nantinya itu bakalan kayak apa ya, menciut gitu ya teman-teman. Nah, sebelum dimasukin bihunnya, ini tuh saya masukin bumbunya. Tadi tuh saya sudah masukin kaldu ayam dan juga lada bubuk, dan saya juga tambahkan sedikit gula pasir ya teman-teman. Nah, di sini saya aduk-aduk lagi dengan jamur kupingnya biar merata gitu ya teman-teman, karena nanti kalau udah dimasukin bihunnya itu agak susah diaduk-aduknya gitu ya. Nah, setelah agak layu, agak matang juga jamur kupingnya, di sini saya masukin bihunnya. Karena untuk masak bihun seperti ini kan gak perlu pakai lama ya teman-teman. Nah, karena bumbunya itu sudah diaduk-aduk bersama jamur kupingnya, di sini saya aduk pelan-pelan aja sampai semuanya jamur kuping dan juga bihunnya itu tercampur. Nah, terus aja saya aduk-aduk sampai menyurut gitu ya teman-teman, dan kelihatan kan kalau nantinya itu bihunnya itu udah agak matang. Nah, di sini tuh karena ada bibi ya yang dari jauh yang berkunjung, segannya banget saya agak banyakin seperti ini, karena nantinya itu saya mau bagi-bagi aja biar nantinya itu cepat habis gitu ya, karena kalau nggak habis sayang kan kalau bihun itu nantinya itu cepat basi gitu. Nah, setelah masak bihun, di sini saya mau masak kembali nih teman-teman. Sebelumnya saya panaskan wajan dan juga minyaknya, dan setelah itu saya goreng bamer dan juga baput dan juga tomatnya ya teman-teman. Nah, teman-teman pada masak apa nih hari ini? Mungkin teman-teman udah pada masak, atau mungkin ada yang lagi beres-beres juga. Pokoknya semangat untuk semuanya, sehat selalu. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah selalu mendukung saya dengan cara subscribe, like, dan juga komen-komen positif. Semoga kebaikan teman-teman semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin, Allahumma amin. Nah, teman-teman, untuk bamer, baput, dan juga tomatnya sudah matang nih, ditumis-tumis. Dan di sini saya lanjut masukkan buncisnya ya. Dan untuk buncisnya ini tuh saya beli 2 kantong aja, karena ya cukup gitu ya untuk keluarga saya segini tuh. Karena untuk harga Rp2.000 itu lumayan lah ya. Jadi kalau mau untuk teman nasi itu tuh saya suka pakai 2 bungkus, terkecuali kalau misalnya dicampur tempe atau tahu. Nah, itu tuh baru saya belinya buncisnya itu cuma 1 bungkus aja. Nah, di sini buncisnya didiamkan sampai layu gitu ya teman-teman, dan di sini saya masukkan bumbunya, kaldu ayam, kecap, dan juga sedikit gula pasir. Pokoknya buncis seperti ini wajib banget dipakein kecap ya, apalagi si Ade itu tuh benar-benar suka banget dengan yang berbau kecap-kecap gitulah ya. Pokoknya dia itu paling suka dengan masakan yang agak berkecap gitu atau bermanis gitu.
Tapi di sini rasanya identik manis gurih gitu ya teman-teman. Jadi nggak manis doang gitu, enggak. Nah, untuk buncisnya alhamdulillah sudah matang. Di sini saya mau langsung aja angkat di wadah ya teman-teman. Dan setelah ini saya mau bikin sambal. Sambalnya itu untuk bihunnya ya. Karena bihun kalau nggak dipakai nasi itu kan lebih enak sih menurut saya, apalagi dimakannya anget-anget gitu terus pakai sambal. Dan di sini saya tuh mau bikin sambal kacang aja, dan untuk kacangnya ini saya mau goreng semuanya aja. Ini tuh stoknya tinggal segini lagi ya teman-teman. Karena jarang banget saya tuh bikin sambal kacang seperti ini. Terkecuali misalnya kalau bikin bakwan atau apa. Nah, di situ tuh saya suka bikin sambal kacang. Karena untuk sambal kacang seperti ini kan cocoknya sambal gorengan gitu ya. Sama mie aci, sama bihun juga gitu kan. Itu tuh jauh lebih enak sih menurut saya. Nah, untuk kacangnya ini alhamdulillah ya sudah matang. Di sini saya angkat dulu, dibiarkan dulu agak dingin biar nantinya itu kalau diulek jauh lebih kriuk gitu ya teman-teman, dan juga lebih mudah untuk halusnya. Setelah kacangnya itu diangkat ya teman-teman dan ditiriskan, di sini saya mau lanjut untuk ngolek dulu, dan ini tuh enggak kepedesan ya teman-teman karena cabai rawitnya juga kecil-kecil, dan nantinya itu saya bakal tambahin air gitu ya sedikit di sambalnya. Dan insya Allah untuk tingkat kepedasannya itu tuh pas ya teman-teman, karena ukuran cabenya juga nggak terlalu besar gitu juga, karena itu benar-benar cilik-cilik banget lah ya cabai rawitnya. Oke, barusan tuh saya udah nambahin garam dan juga gula pasir. Kalau bikin sambal kacang jangan dipakein micin ya teman-teman, nantinya itu giung atau leneng gitu ya. Nah, kalau untuk bikin sambal kacang seperti ini cukup garam dan juga gula pasir aja. Nah, teman-teman mungkin udah pada jago lah ya teman-teman kalau bikin sambal kacang seperti ini. Dan dikarenakan cabai rawitnya sudah halus, di sini saya langsung aja tumbuk untuk kacangnya ya teman-teman. Dan alhamdulillah singkat ceritanya ini tuh kacangnya sudah halus, tapi jangan terlalu halus biar ada kremes-kremesnya gitu nanti pas dimakan ya. Karena untuk ngulek kacang seperti ini tuh lumayan agak lama sih kalau di video terus menerus, jadi saya singkat-singkat aja. Dan di sini saya tambahkan air yang sudah mendidih ya teman-teman. Tadi itu saya sambil ngulek kacangnya, saya juga sambil mendidihkan air. Karena enak banget bikin sambal kacang seperti ini ditambahin air panas seperti ini. Nah, teman-teman juga pasti udah pada tahu lah ya. Jadi nanti pas makan bihun itu tuh dikuah pakai sambal seperti ini, masya Allah tabarakallah, pokoknya tuh sedap banget lah ya. Apalagi ditambahin goreng bakwan, itu tuh benar-benar lebih mantul ya. Nah, untuk rasanya alhamdulillah sudah pas. Dan ini dia menu sederhana saya hari ini. Ada bihun jamur kuping, ada sambal kacang juga, dan juga ada tumis buncis. Masya Allah tabarakallah, wajib disyukuri ya teman-teman biar nikmatnya itu semakin bertambah. Nah, teman-teman untuk memasak sudah selesai. Di sini saya mau lanjut untuk ganti dulu spray ya teman-teman, karena spraynya juga sudah lumayan buluk atau kotor. Dan di sini saya mau ganti aja sekalian. Dan hari ini tuh ada jadwal rapat ya teman-teman di sekolah yang kemarin saya bilang, tapi baru hari ini di-up ya teman-teman, karena kemarin-kemarin tuh saya suka libur satu hari libur, satu hari up gitu ya, satu hari libur, satu hari up, dan terus aja seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman apabila barusan tuh ada kendaraan lewat, jadi kagok aja kalau udah lancar ngomong mau diberhentiin gitu ya. Jadi dibiarkan lewat aja kendaraannya. Ini kan masih pagi ya, jadi banyak banget kendaraan berseliweran karena banyak banget orang-orang yang lewat untuk sekolah, untuk bekerja gitu ya. Karena rumah saya kan agak pinggir jalan, walaupun jalannya itu kayak jalan hutan atau gimana, itu tuh jalan hidup ya teman-teman. Di sini tuh banyak banget mobil lewat gitu ya, motor lewat, itu benar-benar jalan hidup banget. Jadi walaupun kayak di kampung itu tuh nggak sepi gitu ya teman-teman, tetap rame. Nah, spraynya ini alhamdulillah udah selesai dipasang seperti ini aja ya, simpel-simpel aja pokoknya. Dan di sini saya mau lanjut untuk gantiin dulu sarung bantalnya ya teman-teman. Dan hari ini tuh rapat di sekolah, yaitu ada pengumuman ya teman-teman, yaitu dapat bantuan dari salah satu bank gitu yang kemarin saya udah bahas di video sebelumnya.
Dan ini tuh baru kali ini saya up ya teman-teman untuk kegiatannya, tapi tidak seluruhnya ya, tidak seluruhnya saya rekam-rekam kegiatan di sekolah, tapi hanya sedikit saja. Ini tuh hanya untuk sharing-sharing bersama teman-teman semuanya aja. Nah, yang kemarin saya bilang untuk KTP dan juga kakaknya itu nggak bisa diverifikasi ya teman-teman. Jadi saya itu sudah perbaiki, mudah-mudahan lancar semuanya. Dan hari ini tuh saya udah chat lagi pegawai kelurahannya teman-teman, dan beliau itu suruh untuk datang langsung ke kantornya gitu. Tapi ngelihat cuacanya itu benar-benar hujan, dari subuh hujan ya teman-teman, gak berhenti. Tapi nggak tahu juga sih, kalau istilahnya nanti jam 10 reda, insya Allah saya berangkat. Tapi kalau hujan, saya itu mau bikin jadwal baru aja, misalnya besok, mudah-mudahan besok nggak hujan ya teman-teman. Pokoknya hati emak-emak itu senang banget ya kalau banyak perabotan atau barang-barang seperti ini, seperti spray misalnya, karena spray itu wajib banget punya beberapa untuk ganti ya teman-teman, karena kalau tidak punya beberapa untuk ganti itu tuh benar-benar sayang banget gitu ya, nantinya itu pas kotor gitu jadi nggak bisa ganti gitu. Pengen sih ngoleksi lagi gitu untuk kebutuhan yang lainnya, seperti spray-spray yang sekarang gitu ya yang saya mau, tapi dikarenakan kan pembiayaan masih banyak yang lebih perlu ya teman-teman. Jadi untuk spray-spray misalnya saya pending dulu aja. Oke teman-teman, di sini tuh setelah beres-beres kamar tidur, di sini saya lanjut untuk jemur-jemur pakaian, dan alhamdulillah jemuran pakaiannya itu cuma sedikit aja ya teman-teman. Jadi saya itu bisa gercep untuk bersiap-siap pergi ke sekolah gitu ya. Dan yang pastinya sebelum berangkat ke sekolah atau kemana-mana itu tuh para emak-emak wajib banget untuk beraktivitas dulu di rumah ya teman-teman, biar nantinya itu nggak khawatir atau nggak cemas gitu karena belum beberes di rumah. Kalau sudah beberes di rumah, yang pastinya itu lebih tenang, jauh lebih mengurangi waktu nantinya pas pulang ya teman-teman. Jadi pas pulang kita itu dari mana aja nantinya itu bisa langsung istirahat gitu ya. Nah, di sini posisinya si Ade udah berangkat aja ya teman-teman, karena di sini tuh saya mau rapat di sekolahan SD, tapi anak-anak sekolah itu nggak diliburkan. Biasanya itu kalau ada rapat orang tua, para murid-murid itu diliburkan, tapi kali ini itu enggak ya teman-teman. Nah, di sini lanjut aja nih, saya mau siap-siap ya, dan mohon maaf apabila pas nantinya itu pas siap-siap saya itu enggak rekam-rekam karena lumayan buru-buru banget, takutnya nanti ketinggalan sama ibu-ibu yang lainnya gitu. Nah, singkat ceritanya ini tuh saya sudah di sekolah, saya ambil bangku yang ada di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi belakang enggak, depan enggak. Di sini tuh saya ambil yang tengah-tengah aja. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk semuanya yang sudah ngikutin kegiatan saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.